Shalom semuanya, kembali bersama saya Daidul Raja di Didologic Podcast. Kali ini kita akan membahas teologi kontekstual. Langsung saja dari statement dasar, teologi seharusnya bersifat kontekstual. Kenapa demikian? Karena dalam membangun sebuah teologi, banyak aspek yang harus diperhatikan dan harusnya semua aspek itu bersinergi membangun sebuah teologi yang utuh. Nah, teologi bukan hanya berbicara tentang bagaimana menggali pemaknaan di dalam Alkitab. Teologi juga bukan bagaimana soal perenungan untuk para pelaku teologi itu sendiri. Maksudnya begini, teologi bukan hanya berbicara soal pertumbuhan iman secara personal dan juga pertumbuhan iman secara keseluruhan atau secara kolektif ya, bersama-sama di dalam satu tubuh yang disebut gereja. Bukan hanya itu saja, tetapi teologi yang baik seharusnya tidak berhenti pada aspek pemahaman saja, akan tetapi harus menjadi suatu refleksi bagi gereja itu sendiri dan menjadi jawaban yang relevan dengan permasalahan gereja dari zaman ke zaman. Nah, itu pengertian mengenai teologi kontekstual. Nah, ada beberapa aspek yang kita akan bahas di sini ya. Ada beberapa bagian peristiwa yang sepanjang sejarah dan juga yang relate, yang bisa kita cerna di masa sekarang gitu ya, untuk menjadi bahan kita, untuk menjadi bahan kajian kita untuk mendapat sebuah kesimpulan ya, apa yang dimaksud dengan teologi kontekstual. Nah, saya berangkat pada peristiwa Konsili Vatikan II itu pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, di sini materi ini judulnya Konsili Vatikan II dan Teologi Kontekstual. Nah, kenapa saya menyoroti Konsili Vatikan II? Nah, karena pada masa ya sesudah Perang Dunia Kedua, gereja itu pada saat itu menghadapi suatu perubahan ya yang besar di dalam dunia dan masyarakat. Contohnya perubahan dari kemajuan teknologi gitu ya, lalu gaya hidup, pola berpikir, lalu prioritas nilai-nilai kemanusiaan, bahasa manusia mulai berkembang seiring berjalannya waktu di masa sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, dunia menjadi lebih maju secara teknologi gitu, secara peradaban berkembang. Nah, artinya begini, mengiringi pertumbuhan ya atau perubahan dari peradaban manusia sesudah masa Perang Dunia Kedua berakhir, mulai bermunculan keresahan yang terjadi di ruang lingkup gereja. Artinya begini, gereja tidak lagi memperhatikan aspek-aspek kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat pada saat itu, tetapi gereja hanya memikirkan bagaimana membangun sebuah dogma, doktrin, cenderung berdebat ya pada aspek itu saja, tidak terjun kepada aspek sosial masyarakat, tidak terjun dalam aspek moral masyarakat. Nah, itu dia. Keresahan ini yang ditanggapi langsung oleh Gereja Vatikan. Nah, Konsili Vatikan kedua ya memiliki movement atau semangat gitu. Yang mendasarinya adalah bagaimana menafsirkan kembali tradisi iman gereja untuk menjawab persoalan-persoalan dan tuntutan-tuntutan zaman. Nah, semangat ini dikembangkan menjadi sebuah rumusan ya, yang menjadi sebuah rumusan yang akan menjawab persoalan-persoalan tentang gereja, tentang iman Kristen pada zaman itu. Pada pernyataannya seperti ini: memperhatikan filsafat dan kebijaksanaan bangsa dan dengan cara bagaimana kebiasaan, pandangan hidup,
dan tata sosial dapat diserasikan dengan tata hidup yang terkandung dalam wahyu ilahi. Nah, maksudnya begini, harusnya gereja memperhatikan ya hubungan relasi antara filsafat dan kebijaksanaan bangsa, lalu relasi bagaimana semuanya ini ya dapat mempengaruhi kebiasaan, sudut pandang, tata sosial ya yang selaras dengan pemahaman terhadap wahyu ilahi yang kita percayai disebut Alkitab. Itu teologi kontekstual ya yang kita bisa lihat dari peristiwa atau keresahan yang dirasakan oleh Konsili Vatikan II pada saat masa sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, itu dia. Lalu kita masuk kepada peristiwa teologi kontekstual di Indonesia. Nah, artinya begini. Dalam hal ini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang terkait bagaimana kita membangun sebuah teologi yang bersifat kontekstual di Indonesia. Nah, aspek yang pertama perlu diperhatikan antara gereja dan sejarah. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah gereja di Indonesia tidak bisa lepas dari penjajahan ya para penjajah di Indonesia. Nah, hal ini mempunyai dampak yang sangat besar dalam membentuk sebuah wajah atau suatu wajah gereja khususnya di Indonesia. Nah, persoalannya apa-apa saja atau hal-hal apa saja dampak ya sejarah penjajahan pada wajah gereja di Indonesia. Jadi apa yang mempengaruhi gitu sehingga penjajahan itu berdampak untuk membentuk ya suatu wajah gereja di Indonesia. Lalu bagaimana seharusnya sikap gereja ya terhadap dampak-dampak penjajahan ini, dan apa yang harus dilakukan oleh gereja? Pertanyaan ini yang akan membangkitkan kita untuk mengacu dalam membangun sebuah teologi yang sifatnya kontekstual. Semoga semua memahami ya. Nah, maka dari itu ya, aspek gereja dan sejarah itu tidak bisa dilepaskan dalam kita membangun sebuah teologi yang kontekstual di Indonesia. Nah, yang kedua, teologi kontekstual di Indonesia, aspek yang kedua itu adalah gereja dan budaya. Gereja dan budaya, bagaimana sikap gereja terhadap budaya? Nah, kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya. Sangat banyak sekali budaya-budaya yang berkembang di Indonesia. Lalu, seriuskah gereja menyikapi ya budaya yang ada di Indonesia ini? Jangan sampai ada kesan seperti gereja merasa tidak aman lalu mengambil jarak terhadap budaya. Jadi begini, ketika gereja masuk ke sebuah daerah, gereja merasa sudah berlawanan dengan budaya-budaya yang ada di sebuah daerah tersebut. Jadi artinya ketika gereja masuk dan mulai tidak nyaman, akhirnya gereja secara otomatis akan memberikan jarak terhadap budaya tersebut, sehingga akan menimbulkan konflik-konflik yang cenderung meresahkan masyarakat ya di suatu daerah tersebut. Nah, apakah ada pertentangan antara iman dan budaya? Ini pertanyaan yang sering muncul ya dalam dunia kekristenan, dalam dunia penyebaran Kristen di Indonesia. Pertanyaan ini sering muncul, apakah ada perbedaan, ada pertentangan antara iman dan budaya? Kalau ditanya ada perbedaan, ya jelas ada perbedaan. Tapi apakah bertentangan iman dan budaya? Nah, ini yang memicu kita sebagai teolog harusnya memikirkan hal ini.
bagaimana gereja, tanda kutip, iman Kristen menanggapi, menyikapi budaya-budaya terkhusus yang ada di Indonesia. Nah, apakah gereja telah menjawab? Ya, apakah gereja telah menjawab sesuai dengan warna budaya-budaya yang ada di Indonesia? Nah, saudara bisa memikirkan hal ini. Apakah sampai sekarang gereja menjawab, ya, atau telah menjadi suatu refleksi, ya, bagi orang-orang atau masyarakat yang memiliki budaya, dan bagaimana gereja bisa selaras dengan budaya yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan, aspek ini juga, gereja dan budaya, dalam membangun teologi kontekstual, gitu ya, teologi yang bersifat kontekstual. Lalu aspek yang ketiga itu adalah aspek iman dan bahasa. Nah, jadi artinya gini, bagaimana, ya, kita menggunakan bahasa yang ada di suatu kelompok masyarakat, ya, lalu dengan bahasa itu kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, dan dapat diterima oleh masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Nah, jadi begini, rentangan bahasa asli pada saat penulisan Alkitab dengan bahasa yang nasional yang kita gunakan di Indonesia, lalu bahasa daerah. Nah, ketiga ini harus diperhatikan, rentangan ini. Jadi ketika kita akan memberitakan firman Tuhan atau memberitakan kabar baik Injil kepada masyarakat daerah, ketiga aspek ini harusnya kita perhatikan, rentangan jarak ini dari bahasa asli ke bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional di Indonesia, lalu ke bahasa daerah. Nah, ini dia yang harus diperhatikan, gitu ya, untuk bisa, ya, Alkitab itu masuk dan diterima oleh masyarakat. Nah, itu dia aspek iman dan bahasa. Lalu beriman di tengah umat yang beragama lain. Nah, ini sangat Indonesia sekali. Konteks pluralisme atau kemajemukan itu konteks besar, yang ada di Indonesia ini. Apakah sudah, yang menjadi pertanyaan, apakah sudah dikembangkan sebuah atau suatu teologi tentang persoalan pluralisme ini? Bagaimana orang Kristen harus menghayati imannya di tengah umat yang beragama lain, di tengah kemajemukan? Lalu apa hubungannya antara universalitas iman Kristen dengan toleransi beragama? Bertentangankah, gitu? Kalau kita melihat amanat agung, ya, bertentangankah itu dengan amanat agung, atau bagaimana kita menghayatinya? Bagaimana harus menghayati iman Kristen dalam konteks kemajemukan di Indonesia? Nah, ini bahan-bahan rujukan kita dalam membangun sebuah teologi yang sifatnya kontekstual. Harusnya seperti di awal tadi saya menjelaskan bahwa teologi bukan hanya sekedar memahami, ya, masuk dalam aspek pemahaman saja, tetapi harus menjadi satu refleksi bagi gereja, menjadi bahan perenungan di mana gereja itu berdiri, sehingga dimanapun gereja itu berdiri, dia menjadi jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan, ya, yang ada di wilayah tertentu dan pada zaman tertentu.